Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan IT Desa. Selamat berjumpa lagi di tutorial kali ini, yaitu pembahasan desain grafis. Kali ini saya akan kasih trik bagaimana cara mengganti background foto, ya. Misalnya mau diubah menjadi merah, menjadi biru dan sebagainya. Di sini saya menggunakan Photoshop yang umum, yang aplikasinya memang sudah ada di laptop Bapak Ibu semuanya. Photoshop ini saya gunakan itu untuk versi portable, versi yang paling mudah, paling standar, dan paling mudah digunakan. Dan Bapak Ibu kalau memang belum ada yang versi portable Photoshop CS3, silakan download di link deskripsi, sudah saya siapkan. Ukurannya sekitar 60, kurang lebih 60 MB, silakan di download. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke pembahasan, yaitu untuk mengubah background foto di Photoshop dengan ukuran 23, 34 dan seterusnya. Kita buka dulu Photoshopnya. Nah, ini tampilan daripada Photoshop CS3 ya. Versi apapun dia tidak jauh berbeda pada dasarnya. Untuk tampilan-tampilannya itu sama di sini ya. Hampir sama tampilan-tampilannya, nggak jauh berbeda ya di sini. Untuk CS3, kemudian sebelum kita mulai ke pengeditan foto, kita atur dulu daripada ukuran. Nah, mungkin pertama kali Bapak Ibu perangkat desa, rekan-rekan semuanya menggunakan Photoshop, juga mungkin pengaturan dia agak berbeda. Jadi pengaturan di sini kita akan buat foto itu ukuran 3 kali 4. Jadi kita buat 3 ya di sini. Nah, di sini kalau kalau masih belum centimeter, dia masih inci, maka ubah dulu di sini. Ya, biasanya kalau di habis install Photoshop itu ininya dia inci. Jadi kita ubah dulu menjadi centimeter ya. Kemudian di sini kita ubah menjadi 3, kemudian di sini 4 karena ukurannya itu 3 kali 4. cm-nya. Kemudian resolusinya kita buat 100 ya. Nah, setelah selesai baru kita akan buka file fotonya. File, open. Kita buka file fotonya. Oke, ini fotonya di tembok ya, di tembok rumah. Jadi kita akan ubah menjadi merah. Sebelumnya kita ubah dulu ukurannya, yaitu ukurannya misalnya kita butuh untuk 34. Jadi di sini pilih crop ya. Di sini ada crop di komponen yang 1 2 3 4 5. Komponen ke-5 ini ada crop. Kalau kita klik crop, maka di sini otomatis dia meminta ukuran ya. Ya, terserah Bapak Ibu mau fotonya dulu atau mau diubah pengaturan ininya boleh juga. Kita klik crop di sini, maka di sini ukurannya, weight-nya, height, resolusi, kemudian pixel. Setelah itu kita drag sini ya. Kita drag seperti ini ya. Kita tahan kursor, klik kiri kursornya, kemudian kita tarik seperti ini. Kita tarik sampai dia berhenti sendiri, artinya ini adalah ukuran 34. Walaupun kita buat seperti ini ukurannya 34 ya. Nih. Walaupun ini kita perkecil seperti ini ukurannya dia 34. Nanti kalau kita cetak. Jadi pada saat kita tarik seperti ini sampai pol ya, itu ukuran 34 ya. Oke. Sebelumnya kita cek dulu sini ya, 34. Kemudian kita crop sampai dia mentok, baru kita lepas. Kemudian kalau posisinya misalnya kurang ke bawah, atau misalnya mau diambil hanya sebatas bahu seperti ini, maka kita naikkan ininya. Nah, seperti ini.
ini setelah pas posisi kanan dan kiri seperti ini, baru kita enter. Ingat ya, enter ya. Oke, kita enter. Kemudian kita zoom lagi menggunakan Ctrl plus. Ctrl ditambah huruf atau tanda plus. Nah, seperti ini. Untuk mengecilkan tekan Ctrl min ya. Ini kalau Photoshop CS3. Nah, sebelum kita ubah backgroundnya, kita ubah warna dulu, tampilan cahaya. Mungkin fotonya itu agak buram atau agak kurang jelas ya, karena berpengaruh dengan kamera. Jadi untuk mengubah warnanya tekan Ctrl L ya, Ctrl L atau level ya, Ctrl L ya, tekan bersamaan. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama itu ada ke dari hitam ke putih ya, atau kalau dari sini dari kontras, ini kontras ya. Sini mungkin kalau mau dicerahkan lagi. Kemudian yang tengahnya ini untuk warna blurnya putih atau redup ya di sini. Nah, ini kita buat seperti ini. Kemudian di sininya juga ada pengaturan auto levelnya. Nah, misalnya terlalu hitam atau terlalu dia cerah, kita bisa atur. Setelah itu untuk tipe di sini tetap RGB. Setelah selesai baru kita klik OK. Nah, sekarang proses pemotongan atau mengubah background. Sebelum kita kita potong, kita ubah dulu jenis warnanya dulu. Di sini kita ubah warnanya misalnya merah. Kita pilih merah di sini ya. Saya ulangi. Di sini ada dua warna yang bertumpuk kotaknya di sebelah kiri. Ini di set background color ini kita pilih yang pertama dulu, yang atas. Nah, kita sini pilih merah, kemudian OK. Kemudian yang bawah juga kita ubah menjadi merah juga. Kita pilih merah, kemudian OK. Nah, setelah itu kita akan potong ini menggunakan komponen atau fasilitas yang namanya Polygonal Lasso Tool. Polygonal Lasso Tool ini ada 3 jenis. Kalau kita klik kanan di sini, itu ada Lasso Tool, ada Polygonal Lasso Tool, ada Magnetic Lasso Tool. Kita akan coba salah satu nanti yang paling mudah untuk Bapak Ibu yang mana ya. Yang pertama kita akan coba yang Lasso Tool. Lasso Tool ini itu kalau kita mau memotong, membuang background yang hijau ini, kita klik di sini. Sebentar. Ini ya. Ini itu caranya itu agak sulit ya. Maaf. Cara ini agak-agak sulit karena kita harus mengikuti ujungnya. Jadi ya, kita coba dari sini. Nah, ini tidak bisa, hasilnya itu tidak bisa langsung pada objek ya. Jadi kalau kita lepas, dia sudah langsung menghasilkan lingkaran. Jadi kalau yang menggunakan lasso tool ini kurang cocok untuk pemula ya, karena biasanya ini untuk menghapus bagian dia seperti ini. Jadi untuk menghapus misalnya sekalian seperti ini. Nah, seperti ini ya, langsung dilingkari. Tapi kita kan hanya mau membuang yang kelilingnya di bagian background saja. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini yang paling bawah, ada Magic Lasso. Magic Lasso ini mengikuti kontur ujungnya. Ini kalau kita biarkan saja dia berjalan. Tetapi cara ini ada kelemahannya. Nah, seperti ini. Itu ada kelemahannya, dia tidak mengikuti apa yang kita inginkan karena dia mengikuti batas tepi daripada kepala ini ya. Nah, terkadang tertinggal di sini.
Nah, di sini tertinggal seharusnya kan ke sini, tapi ini dia langsung seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan namanya kontur ya, kalau menggunakan Magic Lasso Tool ya. Nah, untuk pemula itu yang paling mudah itu adalah menggunakan yang bentar. Untuk pemula itu yang mudah menggunakan Polygonal Lasso Tool. Ini ya, Polygonal Lasso Tool. Nah, di sini kita akan coba Polygonal Lasso Tool. Ini kita mulai dari luar dulu. Awalnya mulai dari luar dulu. Dari sini. Nah, ini bisa patah-patah. Nah, kita mulai dari luar. Kapan kita harus mengeklik? Kita mengklik itu pada saat kita mau belok. Nah, seperti ini. Ya, kita zoom menggunakan Ctrl plus. Nah, seperti ini. Kalau supaya tidak muncul patah seperti ini, kita harus agak sedikit saja untuk mengekliknya. Nah, ini cara yang paling saya suka dan saya sering gunakan menggunakan lasso tool ini, karena ini terserah kita bentuknya. Nah, seperti ini. Kita zoom lagi. Nah, ingat kalau melengkung maka kita harus ikut melengkung ya. Photoshop ini harus banyak latihan biasanya untuk pengambilan objek ini ya. Ini. Nah, seperti ini. Kita geser aja ke atas, nanti dia turun sendiri ya. Oke. Misalnya kita bablas seperti ini ya, terlanjur seperti ini, kita pakai kontrol del. Oh, maaf, ini terlalu lama ya. Oke, saya ulangi. Saya ulangi lagi ya, biar lebih paham. Kita potong lagi. Mungkin sekali dua kali mungkin agak ini ya. Kita potong lagi. Nah, ini jangan banyak-banyak, kita nggak perlu di klik keliling ya, sampai keliling sampai di sini. Jadi kalau kita misalnya ini sudah mengarah pada ujung sini, yang pertama kali kita mulai di sini, maka otomatis dia akan memotong seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal delete saja ya, dia sudah terhapus. Nah, sekarang kita buat lagi, ulangi dari sini. Nah, kita kurung lagi yang sudah kita potong tadi. Kita potong lagi sedikit-sedikit saja. Misalnya seperti ini, kita ke sini, keluar. Kita keluar ke sini. Kemudian kita kurung ketemu di sini. Nanti ketemunya dia tanda 0, sudah muncul tanda 0 seperti ini, baru kita klik. Baru Ctrl del atau Ctrl delete. Nah, selanjutnya kita mulai dari sini. Kemudian kita turun ke bawah sini, kita mulai potong lagi. Cuman kalau yang sudah mahir atau memang udah ahli, dia tanpa harus sedikit-sedikit, dia sudah langsung bisa selesai semua. Nah, kita keluar dulu. Kemudian kita ketemu lagi di sini. Nah, baru Ctrl del. Lalu kita akan mulai dari bawah. Kita zoom, Ctrl plus. Kita mulai dari sini. Nah, kita akan mulai dari sini. Terserah mulainya dari mana, yang penting dia habis dipotong.
ini ya. Usahakan serapi mungkin. Mungkin kalau Bapak Ibu punya foto yang resolusinya besar atau bagus fotonya, tidak pecah seperti ini ya, walaupun di zoom. Terus seperti ini, kemudian ketemu di awal tadi seperti ini, shred, kemudian Ctrl del, maka selesai ya. Sekarang kita tinggal rapihi bagian mana yang perlu dirapihkan. Misalnya ini kita bisa potong lagi bagian ini. Mungkin kurang rapi. Ctrl del. Kemudian ini. Oke. Sini kita pilih sini. Mungkin agak tidak bulat ya. Mana? Oke, Ctrl del. Oke, di sini sudah nampak rapi. Nah, selesai untuk mengganti background. Sekarang kalau misalnya kita mau ganti ini merah, kemudian mau ganti jadi biru, kita tidak perlu potong lagi kalau masih dalam posisi Photoshop ini. Jadi kita tinggal ubah di sini menjadi biru. Kemudian di sini juga biru. Kemudian kita pilih di sini Magic Wand Tool. Kita klik Magic Wand Tool, kemudian kita klik di area merah ini ya, di area merah ini. Kita klik di area yang layar merah seperti ini. Kemudian kita Ctrl del, maka sudah menjadi biru ya. Ini dalam posisi dia masih dalam satu Photoshop itu. Selanjutnya kita akan menyimpan itu ada apa namanya, ada dua versi. Yang pertama itu menyimpan pada saat menyimpan dengan versi PSD. Versi PSD itu kita bisa edit lagi foto itu dalam versi Photoshop. Kemudian ada kita simpan dengan versi JPG ya. JPG ini sudah paten, dia tidak bisa di edit lagi. Jadi begitu dibuka di Photoshop maka dia akan mulai dari awal lagi ya. Jadi kita sebelum menyimpan foto ini dalam versi JPG, kita simpan dulu dalam versi PSD, supaya nanti kalau kita membutuhkan foto ini, misalnya mau diubah backgroundnya, itu kita tidak potong lagi, tetapi tinggal mengubah warnanya dengan cara Magic Wand Tool ini. Oke. Nah, sekarang kita akan simpan, yaitu file save as. Kemudian kita ubah di sini menjadi PSD atau PNG ya. Ini ada PSD. Nah, kita ubah nama filenya menjadi foto 2, kemudian kita save. Nah, di sini kalau kita cek, maka di sini bentuknya PSD. Nah, ini kalau kita buka di Photoshop itu tampilannya nanti mentah seperti ini ya, masih mentah seperti ini. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi save as, kemudian kita ubah menjadi JPG. JPG ini adalah siap pakai ya, JPEG. Kita pilih JPEG, kemudian kita ubah namanya menjadi 3. Kemudian kita klik save. Nah, ini memorinya kita buat maksimal itu 102 KB. Kemudian kalau kita mau diperkecil atau dibuat sebagian bisa saja ya. Sudah itu kita buat maksimal, kemudian kita klik OK. Maka nanti hasilnya dia menjadi JPG ini ya.
Nah, apakah benar ini ukuran 3x4? Kita tadi kan udah ubah. Jadi silakan buka Microsoft Office Word untuk membuktikan apakah benar ukuran kita ini 2x4. Buka Office Word, kemudian kita buka ini, kemudian kita tarik yang file yang hasil kita edit tadi, kita tarik ke sini, kita lepas. Maka dia ukurannya di sini 3x4 ya. Jadi dia berhasil. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara mencetaknya. Cara mencetaknya, ini kita di pojok kanan, kita klik restore down, kita kecilkan layar seperti ini ya. Kemudian Ctrl Min supaya dia seperti ini. Kemudian kita akan buat halaman baru untuk mencetak. Di sini File, New. Kemudian di sini kita ubah menjadi centimeter. Di sini centimeter semua ya. Kemudian kita ubah menjadi ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya itu adalah di sini 21 untuk ukuran A4 ya, ukuran A4. Untuk kertas foto itu A4 21,27,9. Ini ukuran kertas A4. Baru kita klik OK. Nah, di sini ukuran kertas A4. Nah, sekarang foto yang kita edit tadi ya, yang kita edit tadi itu kita akan pindahkan ke sini. Tapi ingat, yang dipindahkan di sini itu bukan foto yang setelah kita edit tadi. Ya, bukan yang ini. Tetap ini kita tutup dulu. Ya. Kita tutup dulu. Kemudian kita buka open yang hasil yang JPG tadi. Ini kita open ya. Ini hasil yang sudah kita edit tadi. Nah, sekarang ini kita akan pindahkan ke sini. Nah, caranya yaitu di sini ada kalau kita klik ini ada rectangular marquee tool ya. Rectangular marquee tool. Kita pilih yang segi 4 ini. Kemudian kita crop, kita group. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih atasnya yaitu move tool. Klik. Maka bentuknya seperti ini. Kita klik di sembarang, yang penting di areal ini kita klik kiri, ditahan, kemudian kita tarik ke sini, kita lepas di sini, kita tarik, kita lepas di sini. Nah, maka dia akan masuk di sini ya. Nah, ini bisa kita cetak ya. Untuk memperbanyaknya kita bisa gunakan Ctrl Alt. Ini kalau kita Ctrl Alt, maka dia kursornya membentuk menjadi 2. Ini adalah mengcopy. Ya, Ctrl Alt. Kemudian kita klik kiri, kita tarik sini, maka dia menjadi banyak. Ini lagi Ctrl Alt. Ya, nggak perlu kita klik, kita tunjuk aja Ctrl Alt, kita tarik sini. Pada saat narik, Ctrl Alt-nya jangan dilepas ya. Nah, maka dia akan menjadi banyak. Ya, kalau di Microsoft Word kita tinggal Ctrl D aja. Tetapi kalau di Photoshop ini kita menggandakan itu menggunakan Ctrl Alt ya, seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe kalau memang ini membantu rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Kalau tidak membantu ya jangan diklik tombol subscribe. Kemudian kalau ingin bertanya kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.